Selamat sore jemaat sekalian. Sepi ya, selamat sore. Terima kasih. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada sore hari ini yang boleh Tuhan pimpin, untuk kita boleh bersama-sama berkumpul, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, dan sekarang kita untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati untuk mendengar firman, kita sekali lagi berdoa. Kasih karuniamu, undanganmu yang mengantarkan kami datang pada saat ini, di dalam kami menikmati Engkau, di dalam kesadaran kami merindukan dan mendambakan Engkau, dan terlebih lagi di dalam kerinduan kami dan kegentaran kami untuk yang paling utama memuliakan-Mu. Karena di dalam Engkau lah ibadah ini dan untuk kemuliaan-Mu lah ibadah ini. Terimalah pujian dan hormat kami, dengarlah seruan dan doa kami, dan berbelas kasih beranugerahlah kepada kami untuk memberikan kami firman-Mu pada sore hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kami serahkan setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan yang beranugerah, berbelas kasih kepada kami. Beri kami kebenaran-Mu, sebab dengan firman-Mu yang adalah kebenaran itu kami dikuduskan dan dipimpin. Dan tanpanya kami menjadi kosong dan sia-sia. Tuhan terangi jalan kami, pimpin langkah kami dengan firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, buka hati dan pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang merindukan, untuk dibentuk dan diselidiki oleh firman, untuk menjadi orang-orang yang dimurnikan, untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, dan hidup bagi kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini, nyatakan firman-Mu kepada kami semua tanpa terkecuali. Dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut berbicara tentang doktrin Roh Kudus. Sebagaimana brosur yang Bapak Ibu telah terima mungkin dari broadcast atau tadi ditampilkan di awal sebelum khotbah ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan masih di dalam tema tentang Roh Kudus. Karena ya tentu masih bagian dari lanjutan dari hari Pentakosta yang baru saja kita rayakan atau kita peringati. Sekaligus juga sekali lagi saya mengajak kita semua jemaat untuk sama-sama terus belajar mengenal karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh terus belajar benar-benar mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Sehingga kita tidak masuk atau tidak jatuh kepada paling tidak minimal dua ekstrim yang terjadi di dalam kesalahan mengenal Allah Roh Kudus. Semacam ekstrim membaca dengan liar dan selalu melihat, khususnya dalam hal ini kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus. Banyak hal yang dilihat hanya di dalam urusan supranatural saja. Kalau mendengar doktrin Roh Kudus, membaca atau mendengar tentang kata karunia Roh Kudus, seringkali jatuh kepada hal-hal yang supranatural saja. Bahkan gak sedikit yang lebih parah lagi, kebablasan melihat Roh Kudus itu hanya seperti semacam kuasa atau energi yang bisa mengalir dari tangan hamba Tuhan atau yang bisa ditiupkan oleh hamba Tuhan kepada jemaat. Saya nggak percaya itu hamba Tuhan ya, hamba hantu mungkin. Ini sangat menghina pribadi Allah Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, karena bagaimana mungkin orang berani menyatakan tentang Roh Kudus yang tidak seturut dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ini sisi ekstrim yang pertama. Atau sisi ekstrim yang kedua, oke katakanlah itu bukan bagian dari kita, ya kita tahu itu salah. Tapi yang terjadi juga semper reformanda di dalam golongan kita yang mengatakan kita reform, justru kebablasan ekstrim yang kedua ini ada di dalam diri kita, atau mostly di dalam orang-orang reform, yang melihat bahwa karunia Roh Kudus itu khususnya hal-hal yang supranatural itu menjadi suatu hal yang sudah berakhir saat ini. Beberapa golongan reform, bahkan teolog-teolog reform mengatakan hal-hal karunia Roh Kudus yang bersifat supranatural sudah berakhir. Tentu kita juga tolak konsep itu, saudara-saudara sekalian, karena kalau dikatakan itu tidak diperlukan lagi, berarti apa yang dituliskan Alkitab tentang karunia Roh Kudus hanya diperlukan pada saat 2000 tahun yang lalu, sekarang nggak perlu. Enggak. Sehingga pembahasan tentang hal ini akhirnya cenderung diabaikan. Ya sudahlah, karena udah berlalu tidak perlu dipelajari lagi. Oh, untuk tahu saja boleh, tapi untuk dipelajari, untuk kita mengalami enggak, karena sudah berakhir. Tidak, saudara-saudara. Ini dua ekstrim kiri kanan yang kita tolak. Dan alasan yang ketiga kenapa kita mau belajar tentang hal ini, ya seringkali kita tidak sadari bahwa justru pengenalan akan Allah Roh Kudus, doktrin Roh Kudus, dan khususnya dalam hari ini kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus. Inilah yang paling berhubungan dengan kehidupan kita sebagai gereja. Yang paling direct secara langsung doktrin Roh Kudus ini. Apa itu? Nanti kita akan lihat di dalam pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi sangat terkait sekali dengan praktika hidup kita, dengan praktika hidup kita sebagai gereja. Maka salah memahami dan tidak ataupun hanya mengabaikan, oke lah saya ngerti tapi mengabaikan hal ini, itu yang membuat kita menjadi gereja yang tidak benar-benar jadi gereja. Berbahaya sekali, ini yang jadi masalah kita sebagai gereja. Itu sebab dalam hal ini secara khusus saya pribadi menggantikan
Pendeta Heru yang sedang sekolah ya. Jadi 2 kali berturut-turut saya akan mengisi ini, bukan berturut-turut tapi 2 minggu, minggu ini dan 2 minggu lagi, minggu depan Pendeta Ivan, lalu setelah itu saya lagi, akan 2 kali tema ini dibahas. Jadi minggu ini, pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Ivan minggu lalu. Masih ingat ya? Pendeta Ivan minggu lalu tentang pasal Efesus pasal 4. Nah kita masih masuk di dalam hal itu, kita lanjutkan tentang karunia Roh Kudus. Nanti kita akan baca pembahasan dari Efesus pasal 4, lalu 2 minggu lagi, kita akan masuk kepada pasal 5-nya secara spesifik, melihat bagaimana sebenarnya hidup yang dipenuhi oleh roh itu. Oleh karena itu saya mengundang jemaat sekalian untuk sama-sama kita membaca Efesus pasal 4. Ini enggak diperlukan ya, boleh saya lipat ya. Efesus pasal 4 dari ayat 7 sampai 16, lalu nanti kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita sama-sama membaca bagian ini. Dari Efesus pasal 4, kita baca bergantian. Dari 7 saya, Bapak Ibu 8, demikian bergantian hingga ayat ke-16. Lalu nanti kita baca bersama-sama pasal 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 dari ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Sekarang kita sama-sama membaca pasal 5 ayat 1 sampai 2. 2 ayat ini sama-sama kita baca, pasal 5 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan 3 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah mengarahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi kita berdoa. Berbicaralah kepada kami mintakan belas kasih-Mu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, untuk menyelidiki kedalaman kelimpahan dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami pengertian tentang apa arti karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini kita membahas tentang karunia Roh Kudus. Di dalam pembacaan yang tadi kita baca, ada 3 bagian yang kita mau renungkan pada sore hari ini. Pertama, jadi sebenarnya apa itu karunia Roh Kudus? Lalu yang kedua, kehidupan gereja seperti apa yang sebenarnya yang memiliki karunia Roh Kudus. Dalam artian, kepada siapa karunia ini diberikan sebenarnya, dan apa tujuannya karunia-karunia ini diberikan. Dan yang ketiga, di dalam pembahasan kita pada hari ini, 3 bagian ini yang akan kita renungkan, bagaimana sebenarnya kita menggunakan karunia Roh Kudus itu di dalam implementasinya di dalam gereja. Oke, kita mencoba masuk di dalam pembahasan dari eksposisi pasal 4 secara khusus sampai kepada pasal 5 ayat 1 sampai 2. Mulai dari yang pertama, dari pembacaan tadi sebenarnya mau menjelaskan tentang apa itu karunia Roh Kudus sebenarnya. Bagian ini sebenarnya sudah dibahas dari Pendeta Ivan minggu lalu, ada disinggung sebagian tentang hal ini. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan hal tentang karunia Roh Kudus ini tidak hanya di dalam satu bagian ayat, tapi ada banyak sekali, khususnya dari surat-surat Paulus. Setidaknya ada beberapa bagian dari pasal-pasal di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab yang mendaftarkan karunia Roh Kudus itu apa-apa saja. Dan setiap kali kita melihat daftarnya, beda-beda daftarnya. Jadi tidak selalu sama. Bukan berarti tidak konsisten, justru Alkitab mau menunjukkan karunianya itu memang beragam. Itu poinnya ya.
Maka diantaranya paling tidak kalau nanti kita mau baca di rumah beberapa catatan-catatan kitab perjanjian baru yang menunjukkan karunia Roh Kudus. Misalnya Roma pasal 12 itu menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Yang paling spesifik mendaftarkan itu 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Lalu di dalam Efesus pasal 4 yang tadi kita baca khususnya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Lalu juga diteruskan di dalam 1 Petrus pasal 4. Jadi Petrus juga membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat di dalam banyaknya ragam yang dituliskan oleh Alkitab tentang karunia Roh Kudus, maka kita boleh melihatnya di dalam beberapa aspek. Secara pengertian, kalau begitu, apa artinya atau apa definisi dari karunia Roh Kudus? Apakah ini hanya berbicara tentang hal-hal yang supranatural saja? Ternyata tidak, saudara-saudara sekalian, menarik. Misalnya supranatural di dalam artian bahwa karunia Roh Kudus itu hal-hal yang melampaui akal, hal-hal yang supra, bukan hanya yang real di sini. Tidak. Kalau kita melihat daftarnya justru karunia Roh Kudus adalah hal-hal yang real di dalam kehidupan kita. Dan memang untuk apa? Nanti kita akan lihat. Maka karunia Roh Kudus secara definisi yang paling sederhana adalah kemampuan, perhatikan kalimat ini, bahwa karunia Roh Kudus adalah kemampuan yang diberikan Allah, khususnya dalam hal ini konteksnya adalah Allah Roh Kudus, yang diberikan kepada kita masing-masing untuk mengisi kebutuhan jemaat. Nanti kita akan lihat definisi belakangnya itu pengertiannya lebih luas. Tapi yang pertama bahwa apa yang menjadi definisi dari karunia Roh Kudus adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita masing-masing. Dan kemampuan itu diberikan untuk mengisi kebutuhan jemaat. Nah dari ayat-ayat yang kita baca tadi, itu menjelaskan bahwa karunia Roh Kudus itu, di mana menjelaskan karunia Roh Kudus kita menemukan bahwa ada begitu banyak keragamannya. Tadi kita sudah lihat ya, paling tidak kalau kita membaca dalam 1 Korintus itu banyak sekali rupa-rupa karunia, kalau didaftarkan ada 9 lebih. Maka yang sekali lagi semua itu diberikan dengan berbagai macam beda-beda rupa-rupa karunianya, itu semua diberikan oleh Roh Kudus, masuk ke dalam hal ini, untuk kebutuhan atau untuk pertumbuhan jemaat. Jadi karunianya apa saja? Misalnya di dalam Efesus tadi kita baca baik nabi, ya dia yang memberikan nabi, dia yang memberikan rasul, dia yang memberikan penginjil, dia yang memberikan gembala dan segala macamnya. Dan dalam hal ini kita bisa simpulkan menarik kepada paralel dengan Korintus. Apa-apa saja karunianya? Paling tidak kalau kita simpulkan secara pengertian yang utuh, ada karunia, contoh beberapa karunia yang kita lihat yang paling sering diulang-ulang ditekankan. Ada karunia untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Di dalam Korintus misalnya dikatakan karunia bernubuat dan segala macam. Ini bukan berbicara tentang tanda-tanda yang akan terjadi di depan. Tapi ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang secara khusus diberikan Roh Kudus kemampuan untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Seperti karunia mengajar misalnya. Atau karunia menginjili misalnya. Nah dalam hal ini saya berani berkata, di dalam saya bersyukur di dalam panggilan Tuhan kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya harus confirm dan saya tahu bahwa memang ini karunia yang diberikan Tuhan kepada saya untuk keperluan jemaat. Maka ketika saya berdiri di sini, di satu pihak saya mengerti bahwa ini memberitakan firman Tuhan, sekaligus bukan di dalam pride, tapi di dalam kesadaran bergumul sama Tuhan, saya tahu saya punya karunia itu untuk keperluan mengajar kebutuhan jemaat. Atau yang lain, contohnya, ada karunia yang menanggung beban orang lain. Saya bergumul jadi hamba Tuhan ini kurang dalam diri saya. Jadi kemampuan untuk bisa apa? Untuk menghibur, untuk menolong, untuk menguatkan. Somehow saudara-saudara tanpa sadar, saudara mungkin orang yang bukan bisa berbicara di depan mimbar. Tapi ketika ada orang-orang yang mengalami pergumulan jemaat, saudara yang paling berdiri pertama kali di depan pintu untuk dia. Itu karunia, saudara-saudara, itu karunia. Dan Alkitab mencatat itu sebagai panggilan yang sangat serius untuk dihidupi di dalam kehidupan kita. Karunia untuk menanggung beban orang lain. Bagaimana kita menghiburkan orang, untuk menolong, untuk menguatkan. Ada karunia yang lain lagi kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah karunia untuk memberikan arah. Di dalam skala komunal, apa maksudnya konsep memberi arah ini? Ini adalah sebagai skill kepemimpinan. Bahkan gak semua hamba Tuhan memiliki hal ini. Ada orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi gembala sidang. Bagaimana bergumul, dia harus memiliki hal ini. Bagaimana dia bergumul di hadapan Tuhan meminta karunia ini atau memang diberikan oleh Tuhan. Atau ada hamba Tuhan yang merelakan di satu pihak dia menjadi gembala, tapi dia melibatkan para penatua yang memang memiliki karunia ini untuk memimpin, untuk administrasi, untuk manajemen. Atau dalam skala individual untuk mengcounseling orang, bukan hanya untuk menghibur atau menolong, tapi bagaimana mendrive untuk mengarahkan orang di dalam direction yang benar ketika dia menyimpang di dalam perjalanannya. Ada karunia yang seperti ini.
Yang pada dasarnya sekali lagi adalah kemampuan untuk memberikan arah bagi hidup orang lain. Ini karunia, saudara-saudara, ini karunia. Dan meskipun kita melihat ada beragam karunia, macam-macam yang lain ya, tapi kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang. Tapi paling tidak dalam hal ini kita melihat ada beragam macam karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah. Namun apa yang menyatukan karunia-karunia itu? Macam-macam karunianya, tapi di dalam perbedaan-perbedaan macam-macam karunia itu apa yang menyatukannya? Yaitu, saudara-saudara sekalian, bahwa setiap karunia yang diberikan Allah kepada kita di dalam gerejanya itu adalah karunia yang diberikan demi mengisi kebutuhan yang nyata dalam umat Tuhan. Karunia itu bukan tentang diri kita sendiri. Karunia itu bukan diberikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Karunia itu diberikan Tuhan demi pertumbuhan kebutuhan umat Tuhan, demi gereja. Dengan demikian, dalam hal ini kita boleh mengerti bahwa di dalam karunia yang diberikan, setiap kebutuhan yang ada di dalam diri kita, untuk itulah bahwa karunia itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam diri kita sebagai gereja, manusia di dalam gereja. Dari kebutuhan spiritual, ada karunia yang dipakai Tuhan untuk memberikan kebutuhan spiritual. Tapi enggak hanya urusan spiritual, ada orang-orang yang diberikan karunia untuk memberikan atau menolong kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, kebutuhan relasional, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka semua ini ada karunia Roh Kudus yang mengisi satu sama lain, yang melengkapi satu sama lain. Enggak semua orang punya karunia yang sama. Setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda untuk melengkapi, untuk memberikan kebutuhan kepada gereja Tuhan. Jadi ada karunia yang menguatkan kita ketika kita lemah, membalut kita ketika kita terluka. Ada juga karunia yang menantang kita untuk atau menarik kita, menegur kita untuk ketika kita sudah berlambat-lambat atau mulai bermalas-malasan. Ada orang-orang yang memang dipanggil untuk punya karunia ini. Jangan mengklaim, oh ini kayaknya cocok jadi karunia saya. Jadi setiap ada yang masalah, saya akan hantam. Orang reform seringkali pikir kayak gitu ya. Enggak semua orang punya karunia ini juga. Tapi ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk menegur dengan cara seperti itu. Ya misalnya, oh saya pengen punya ini, lihat Pak Tong berkarisma tegur orang. Setiap kali ada ibadah, ada yang jalan, pokoknya mau jadi Stephen Tong. Ya enggak, saudara-saudara, enggak semua orang punya karunia itu. Yang lain misalnya, mengkoreksi ketika kita salah, atau menegur ketika kita menyimpang. Ada orang-orang yang punya karunia seperti itu. Ada juga orang yang punya karunia merangkul ketika ada jemaat Tuhan yang sudah mulai terasa tertolak, yang mulai merasa diri di dalam depresi dan segala macam. Dia mampu merangkulnya. Atau bahkan ada karunia yang sepertinya sangat sederhana tapi ternyata sangat penting di dalam gereja. Sekedar memberitahu kita ketika kita tidak tahu. Oh saya nggak tahu, ada yang bisa ngomong. Kadang kita kesel ngeyelnya orang ini. Tapi bukan karena dianya kadang-kadang. Tapi dia tidak ketemu orang yang cocok untuk menyatakan kepadanya. Ada orang-orang yang punya karunia tertentu, ngomongnya sederhana saja. Saudara, ada karunia orang-orang yang bisa mengajak dengan powerful. Saya bingung, pertama kali saya coba humas untuk jangkau orang ke gereja, anak muda, saya sudah persuasif dan segala macam, ditolak. Tapi ada cim-cim yang datang, ibu-ibu yang sudah tua, cuman ketok, besok ikut ke gereja ya. Oh iya Cim, oke, datang saudara sekalian. Saya nggak tahu itu bagaimana kuasanya. Kalimatnya lebih pendek dari saya, nggak ada hal-hal yang persuasif dan segala macam, nggak ada kekuatan untuk menerobos atau mendekonstruksi pikiran lawan. Cuman bilang, besok datang ya, karunia saudara, memang karunia. Nah dalam hal ini kita boleh menyadari, setiap orang diberikan karunia oleh Roh Kudus demi mengisi kebutuhan jemaat. Saya sudah kasih clue di dalam pengertian yang kedua. Sekarang kita masuk pada definisi yang kedua. Kita sudah belajar tentang apa itu karunia, yaitu pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu untuk kita, kemampuan yang diberikan kepada kita untuk melayani gereja Tuhan. Bagian kedua, dalam hal ini kita boleh belajar karunia Roh Kudus yang beragam itu sekarang kita tanya, itu diberikan kepada siapa? Nah ini saya minta nanti di dalam, kalau udah selesai ibadah nanti boleh diskusi ya. Tapi sebelum diskusi, paling tidak saya boleh tanya, ibadah boleh begini ya. Siapa yang bukan dengan pride tapi dengan segala kegentaran, boleh berani mengangkat tangan sekarang, sudah mulai sadar apa karunia yang diberikan Tuhan kepadanya untuk gereja Tuhan. Boleh angkat tangan? Yang sudah tahu dia punya karunia untuk melayani gereja Tuhan. Pengurus pun tidak angkat tangan, jadi ngapain kamu melayani? Sekali lagi, ayo. Siapa yang sudah
tahu bahwa Tuhan memberikan dia karunia, yaitu kemampuan yang dipakai Tuhan untuk melayani gereja Tuhan, untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, mulai berani. Jangan takut, aduh aku kalau angkat tangan nanti dikira sombong. Peduli amat urusan orang. Sekarang saya tanya kamu di hadapan Tuhan. Oke, turun tangan. Thank you. Yang lain saya asumsikan bukan tidak tahu tapi ragu kali ya. Oke lah, baik kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, kepada siapa ini diberikan? Nah ini karakter kedua yang penting untuk kita mengerti karunia Roh Kudus. Secara definisi itu yang pertama, secara yang kedua kita harus tahu kepada siapa ini diberikan. Pertanyaan tadi di atas kalau kita lihat, mengapa karunia Roh Kudus itu begitu beragam? Banyak jenisnya. Di dalam Korintus itu paling jelas, paling banyak jenisnya. Karena ini bukan diberikan hanya kepada beberapa orang tertentu. Tidak, saudara sekalian. Karunia yang diberikan dikatakan di situ tadi, di dalam ayat 7 yang tadi kita baca di dalam Efesus. Tetapi kepada kita masing-masing. Kepada kita masing-masing. Berarti semua di dalam hal ini. Maka Alkitab mau mengatakan karunia yang diberikan kepada setiap anggota tubuh Kristus. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Siapa yang di sini yakin bahwa engkau adalah bagian dari anggota tubuh Kristus? Engkau adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Boleh angkat tangan? Turun tangan. Kalau gitu saya tanya. Siapa di sini yakin berarti sebenarnya bahwa ada karunia yang diberikan Tuhan kepadamu? Tahu atau tidak tahu, ketemu atau tidak tahu, tapi engkau sekarang ngerti bahwa ada karunia yang sebenarnya Tuhan berikan kepadamu. Boleh angkat tangan? Ya harusnya semua, karena pertanyaannya tadi, karunia itu diberikan kepada semua tubuh Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu bahwa engkau adalah bagian dari tubuh Kristus. Berarti automatically engkau tubuh Kristus, engkau bagian dari keluarga kerajaan Allah. Pasti engkau diberikan Tuhan karunia. Minimal 1. Amin. Amin. Coba lihat sebelahmu kiri kanan. Kasih tahu. Kamu punya karunia loh. Coba. Jangan sambil nyinyir. Kamu punya karunia loh. Istri ngomong sama suami ngomong kamu punya karunia. Kayaknya gak mungkin deh. Jangan. Justru yakin dong. Kamu punya karunia. Sama pacarmu juga. Sama temanmu bilang. Kamu punya karunia loh. Minimal 1. Minimal saudara. Minimal. Kenapa kita gak confidence dengan hal ini? Ini bukan something yang pride atau kesombongan, tapi ini satu kemuliaan yang justru Tuhan percayakan. Paket dari keselamatan. Bahwasanya minggu lalu Pendeta Ivan sudah mengatakan, karya Roh Kudus yang pertama adalah melahirbarukanmu. Dan ketika engkau dilahirbarukan, engkau memang didesain Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Efesus pasal 2 ayat 10 itu, setelah engkau diberikan iman itu. Berarti dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu, bukan hanya engkau diberikan iman untuk keselamatan, tapi engkau juga secara langsung bahwa engkau waktu ditebus, engkau sudah diberikan karunia untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Sekarang kita lanjut. Maka dalam Efesus pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ada 2 hal di sini. Pertama, berarti seluruh orang pasti diberikan karunia. Tapi yang kedua, karunianya berbeda-beda menurut ukuran pemberian yang diberikan Kristus. Jadi apakah setiap orang harus memiliki karunia yang sama? Tidak. Kalau begitu, apakah satu gereja yang mewajibkan seluruh jemaatnya harus punya satu identity karunia tertentu itu benar? Tidak. Itu sudah melawan Alkitab. Semua orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Sekali lagi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan umat Tuhan. Seharusnya ini membuka mata kita, saudara-saudara sekalian, justru dengan karunia Roh Kudus yang berbeda-beda yang diberikan Tuhan di dalam gerejanya kepada masing-masing kita, maka dalam gereja itu pasti akan selalu ada keragaman. Nah ini di dalam prinsip kita mengerti Trinitas, di dalam realita untuk mengerti Roh Kudus memberikan kepada kita yaitu konsep apa? Unity in diversity. Diversity in unity. Gereja kita sebagai unit, satu kesatuan. Tapi di dalam diversity keragaman. Salah satunya juga keragaman karunia yang berbeda-beda. Itu sebab jangan cari gereja di dalam konsep yang homogen. Gereja tidak didesain Tuhan untuk bersatu sebagai satu interest yang sama. Oh gereja anak-anak muda semua. Oh gereja pasangan muda semua. Oh gereja orang tua semua. Oh gereja kesamaan selera. Alumni dari luar negeri kumpul semua. Oh gereja, enggak. Gereja bukan komunitas kesamaan selera. Gereja itu harus heterogen. Gereja itu di dalam keragaman. Sebab karunia yang diberikan Tuhan pun ragam. Itu untuk saling melengkapi. Ambil contoh. Di dalam gereja lokal. Di dalam gereja kita di jemaat lokal GRI di tempat ini.
Pasti ada keragaman. Ada yang punya karunia untuk bermusik, ada karunia untuk bernyanyi, ada karunia untuk berkhotbah, ada karunia untuk menghibur, ada karunia untuk membesuk, ada karunia untuk yang capek-capek mempersiapkan segala macam kursi dan segala macamnya. Macam-macam. Maka dalam hal ini kita boleh melihat keragaman itu ada untuk saling satu sama lain melengkapi. Dan lebih luas lagi, bukan hanya di dalam internal, lokal. Kita melihat secara luas gereja di seluruh dunia. Kenapa ada banyak sekali gereja? Gereja-gereja banyak. Banyak gereja, banyak denominasi, banyak ragam gereja. Nah, di dalam satu alasan yang positif kita boleh melihat banyak sekali gereja, banyak sekali denominasi gereja. Kita membacanya dalam cara positif. Kenapa ada banyak sekali denominasi, bisa beda-beda, beragam-ragam antara satu gereja dengan gereja yang lain? Karena memang banyak karunia yang diberikan. Banyak, saudara-saudara sekalian. Tentu kita tidak menampik ada alasan yang lain. Ya, gereja juga pecah kan karena berantem-beranteman. Iya, tentu ada banyak alasan juga bahwa kita tidak menampik hal yang negatif seperti ini. Banyak denominasi gereja karena perpecahan, karena dosa manusia, karena uang dan segala macamnya. Tentu ada motif itu. Tapi tidak hanya karena hal yang negatif. Secara positif gereja itu banyak denominasinya karena memang banyak keragaman. Sebagaimana di dalam jemaat mula-mula. Mari kita perhatikan, ada jemaat Korintus, ada jemaat Efesus, ada jemaat Roma. Dan jangan lupa saudara-saudara, oh iya kan jemaat Efesus ya karena kota Efesus. Di dalam satu kota itu bisa banyak jenis jemaatnya, bisa banyak karena saat itu gereja rumah-rumah. Dan di dalam karunia yang berbeda-beda. Jemaat Korintus diidentifikasi sebagai jemaat yang mendukung banyak uang kepada apa. Mereka secara ekonomi punya karunia untuk mendukung jemaat di Yerusalem. Jemaat di Efesus sebagai jemaat yang bagaimana, yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan dan seterusnya. Jemaat Roma yang bagaimana, beda-beda karena karunia berbeda-beda. Tapi semua digambarkan di dalam karunia yang berbeda dan juga di dalam gambaran bentuk jenis jemaat yang berbeda-beda, culture yang berbeda-beda, and yet di dalam satu kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai gereja. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, hal yang harus kita ingat bahwa karunia ini, sekali lagi ya, diberikan kepada seluruh anggota, diberikan kepada engkau dan saya sebagai tubuh Kristus. Engkau punya karunia, jangan tampik itu, jangan deny itu. Engkau punya karunia. Ini bukan sebuah sugesti yang saya bawakan, ini bukan permainan emosi, oh ya Tuhan, no. Tapi engkau tahu di dalam penebusan Kristus memang itu paket yang diberikan Allah dalam keselamatan. Kita, setiap orang di dalam tubuh Kristus diberikan karunia. Diberikan kepada semua kita, engkau dan saya. Untuk apa? Kebutuhan gereja. Maka kepada kita masing-masing, jemaat sekalian, ingatlah akan hal ini. Menurut ukuran dari sang kepala yaitu Kristus yang sudah disediakannya bagimu, masing-masing kita dapat porsi. Memang sebagian-sebagian, ada porsi karunia yang banyak, ada porsi karunia yang sedikit. Persoalan bukan 1 atau 2 atau 5 atau 10 karunia yang kau miliki. Tapi engkau menyadari setiap hal yang dipercayakan Tuhan itu kepadamu adalah porsi yang dipercayakan Tuhan untuk engkau masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ini prinsipnya. Jadi bagian yang kedua ini kita sudah selesaikan pengertian yang pertama, apa itu karunia. Yang kedua, kepada siapa diberikan? Kepada setiap kita. Di dalam bagian yang kedua ini kita masuk lagi untuk membahas tujuan dari karunia itu diberikan untuk apa? Lebih spesifik, secara personal. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia kepadaku, karunia Roh Kudus itu diberikan kepadaku. Untuk apa ya? Tujuannya apa ya? Nah, dengan cara seperti ini, pembelajaran seperti ini bukan sebagai kognitif bagi kita, tapi untuk sekali lagi mengkonfirmasi kita, meneguhkan langkah kita untuk masuk, untuk terjun. Pertama, apa yang dikatakan Alkitab dari ayat yang tadi kita baca, tujuan dari karunia ini. Ulang-ulang tadi saya sudah katakan, ya, untuk mengisi kebutuhan jemaat. Tapi ternyata tidak hanya itu. Apalagi yang dikatakan di sini, beberapa poin. Kedua, untuk apa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada engkau dan saya. Saya akan ulang-ulang kalimat ini supaya kita sadar. Saudara-saudara sekalian, jangan remehkan karya Roh Kudus dalam hidupmu. Karunia itu diberikan kepadamu. Untuk apa? Ayat 12-13. Sekali lagi saya bacakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan sekali lagi, hai jemaat Tuhan, saya tidak perlu jelaskan kalau engkau terus ulang-ulang ayat ini, engkau sadar segala karunia yang dipercayakan Tuhan kepadamu ternyata terlalu serius fungsinya. Untuk apa karunia itu diberikan kepadamu?
Kalau engkau sadar akan hal ini, apa alasanmu menahan karunia yang ada padamu? Apa alasanmu untuk terus mengatakan aku tidak punya, padahal engkau tahu engkau bagian dari keluarga kerajaan Allah. Diberikan karunia untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mega proyek terbesar di dunia adalah mega proyek kerajaan Allah, yang dimana Allah yang punya proyeknya dan dia mengundang kita untuk masuk ke dalam pekerjaan proyek mega proyek ini, yang dimana kita dipercayakan karunia-karunia untuk berbagian di dalam mega proyek kekekalan ini. Mega proyek apa? Mega proyek kerajaan Allah. Dan bagaimana kita mampu mengerjakan mega proyek sebesar ini? Tidak punya potensi kok, tapi di dalam penebusan engkau diberikan karunia. Untuk apa? Menggenapi mega proyeknya Allah. Apa itu? Pertama, bahwa kita melihat karunia Roh Kudus itu untuk mengisi kebutuhan kita. Sangat sederhana, tapi Tuhan begitu peduli bahwa karunia itu diberikan untuk mengisi kebutuhan kita. Bukan hanya untuk kebutuhan jemaat, tapi untuk kitanya. Maka kita tahu setiap orang punya karunia-karunia. Saya punya karunia. Untuk apa? Ada orang yang punya karunia sehingga karunianya itu akhirnya memberikan keteguhan buat saya. Memperhatikan saya, menguatkan saya, menghibur saya, menegur saya, membawa saya kepada kebenaran, mengajar saya. Ya, itu karunia yang diberikan Tuhan di dalam gereja demi saya. Betapa baiknya Tuhan sehingga memperlengkapi umat Tuhan dengan segala karunia, sehingga saya mendapatkan penghiburan, perhatian, kekuatan. Tapi setiap kita, saudara-saudara sekalian, ketahuilah, nah ini konsep self-pity yang begitu meracuni gereja Tuhan. Apa itu konsep self-pity-nya? Seringkali kita merasa bahwa kita di gereja hanya sebagai penonton. Atau kita hanya sebagai tamu. Yang akhirnya konsumtif, cuman berpikir untuk saya input, saya dapat apa, saya dapat apa. Tidak salah berpikir demikian, saya dapat apa. Yaitu karunia-karunia orang sekitarmu memberikanmu perhatian, peneguhan, kekuatan, pengajaran. Tapi tidak bisa berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ engkau menjadi penonton, engkau cuma tamu datang ke gereja Tuhan. Enggak. Alkitab bilang engkau adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Maka tentu, sudah tentu, barang tentu. Ada bagian dari tubuh Kristus yang adalah engkau juga diberikan karunia untuk mengisi kebutuhan jemaat yang lain. Saudara, engkau mungkin memiliki segala kelemahan dan segala macam. Tapi mari berpikir, hal apa dalam kehidupanmu yang memang Tuhan sudah panggil untuk engkau kerjakan dalam gereja Tuhan. Jangan balik ya. Saya punya karunia untuk memurnikan iman orang lain. Karunia apa itu? Saya paling annoying di gereja. Dengan cara seperti itu setiap pengurus pulang itu berdoa sungguh-sungguh lebih dekat sama Tuhan. Karena saya. Itu versi Yudas, itu bukan karunia. Saudara sekalian, itu bukan karunia. Tapi mari kita belajar untuk melihat bagaimana hidup kita ditempatkan Tuhan sebagai bagian dari tubuh. Sekaligus yang kedua, di dalam hal ini, apa yang dikatakan tujuan dari karunia itu? Bahwa ketika kita mendapatkan perhatian, peneguhan dari karunia orang lain, dari karunia saudara-saudara kita terhadap kita, itu bukan berhenti untuk kepentingan saya. Tapi melalui penghiburan orang lain, melalui kekuatan, melalui pengajaran yang diberikan kepada saya melalui karunia-karunia orang lain, saya sendiri akhirnya terbentuk. Tapi enggak berhenti untuk saya. Melainkan melalui semua itu terjadi pembentukan dalam hidup saya, memperlengkapi saya untuk menjadi orang yang akhirnya menemukan karunia dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Sesederhana itu saudara-saudara sekalian, ini bukan kalimat balik-balik, tapi ya ini kesadaran yang harusnya kita sadari. Jangan pernah jadi penonton, jangan pernah jadi tamu dalam gereja. Engkau bagian dari keluarga kerajaan Allah. Maka engkau dipulihkan dari karunia-karunia orang sekitarmu yang dihadirkan Tuhan untukmu. Engkau dipulihkan dari sakitmu, engkau dipulihkan dari depresimu, engkau diteguhkan dari kegoyangnya bimbangnya hidupmu, engkau dibimbing keluar dari ikatan dosamu, justru supaya engkau sekalian dipakai untuk melayani. Orang yang akhirnya selalu berpikir input, oke, aku sudah ditolong dari depresi. Apalagi ya yang akan dikerjakan orang dalam hidupku, apalagi yang diberikan gereja kepadaku, apalagi untukku. Engkau enggak akan pernah menemukan bagaimana hidupmu menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ketahuilah saudara sekalian, justru Tuhan memberikan itu semua untuk memperlengkapi engkau melayani Tuhan. Berikutnya, tujuan ketiga. Apa yang dikatakan di situ? Satu mega proyek yang begitu besar itu. Kita diberikan karunia yang mungkin kita rasa terlalu remeh, ternyata itu begitu serius. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Seperti kita melihat tubuh kita, ornamen di dalam tubuh kita mulai dari rambut sampai ujung kaki.
Satu tubuh, tapi ada begitu banyak keragaman. Ada tangan, ada jari, ada bahkan di dalam ada otot, ada usus, ada lambung, ada jantung dan segala macamnya. Beda-beda semuanya. Tapi semua ada, tidak pernah ada untuk kepentingannya sendiri. Setiap bagian dari tubuh kita ada untuk kepentingan tubuh yang dipimpin oleh kepala. Ini kan konsepnya tubuh. Maka ini yang dikasih gambaran oleh Paulus bahkan Kristus tentang kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Beda-beda kita semua saudara-saudara sekalian. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada besar, ada tua, ada muda. Ada berbagai macam skill yang berbeda-beda. Ada berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Tapi kita satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Maka di dalam perbedaan keragaman karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita semua justru diberikan keragaman itu demi kepentingan sang tubuh yang dipimpin oleh kepala yaitu Kristus. Saudara, kalau engkau di dalam tubuh yang berbeda-beda ini, engkau hanya mau untuk tumbuh dalam dirimu sendiri, tumbuh di dalam tubuh. Yang lain engkau nggak mau tahu. Engkau cancer, engkau tumor yang harus diangkat dan dibuang. Engkau tumbuh di dalam gereja untuk kepentingan gereja. Dan melalui hati yang demikian justru di situ engkau semakin dipertumbuhkan oleh Tuhan. Dengan pertumbuhan yang sama-sama bertumbuh. Engkau tidak bertumbuh karena apa yang kau miliki, engkau bertumbuh karena saudara seimanmu. Sebaliknya, ketahuilah saudara seimanmu yang memberikan pertumbuhan kepadamu, tentu Roh Kudus yang memberi pertumbuhan melalui saudara seimanmu, adalah saudara seiman yang membutuhkan pertumbuhan melalui engkau. Nah, dalam hal ini agak sedikit berbahaya kalimat ini, tapi saya tetap pakai. Bukan dalam motif pride lagi, tapi dalam motif kesatuan sebagai gereja. Kalau engkau sadar engkau tubuh, mungkin engkau cuman kelingking, atau mungkin engkau cuman kuku kelingking. Kuku kelingking itu dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang saya pakai kalimat ini untuk kita. Saudara, engkau dibutuhkan oleh gereja. Bahaya sekali kalimat ini ya. Tapi kalau engkau mengerti kalimat ini dalam pengertian yang benar, di dalam rupa-rupa karunia, engkau tidak menjadi sombong dengan kalimat ini. Engkau tidak menjadi prideful dengan kalimat ini. Engkau akan menjadi gentar dengan kesadaran ini. Bahwa Tuhan menebusmu, memberikanmu hak istimewa untuk menjadi bagian pertumbuhan gereja Tuhan. Amin. Bukan hanya pasanganmu, bukan hanya pacarmu, bukan hanya temanmu, tapi kita sebagai gereja ada untuk mempertumbuhkan orang lain dan orang lain ada untuk mempertumbuhkan kita. Inilah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan terakhir, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, puncaknya di dalam bagian yang keempat, apa tujuan dari karunia ini? Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahwa karunia Roh Kudus ini menciptakan dalam diri kita kepenuhan atau kemiripan atau gambaran karakter Kristus. Bahwa karunia-karunia ini ada untuk kita dan melalui karunia yang ada sama saya, untuk saudara seiman saya, untuk masing-masing membentuk supaya kita semakin segambar dengan Kristus. Ini tujuannya. Contoh ya di dalam karunia yang konkret. Misalnya ada orang yang karunia mengajar. Saya punya karunia mengajar kepada jemaat Tuhan bukan supaya engkau tahu firman Tuhan. Bukan itu panggilan karunia saya. Tapi panggilannya adalah supaya melalui pengajaran yang diberikan, jemaat yang belajar semakin segambar dengan Kristus. Itu tujuannya. Bukan untuk knowledge, pemuasan pengetahuan. Sebaliknya karunia-karunia yang ada padamu juga saudara-saudara sekalian juga mempertumbuhkan imanku. Jangan selalu melihat tahu dan hanya hamba Tuhan yang mempunyai karunia untuk mempertumbuhkan imanku. Jangan salah, jemaat pun punya karunia untuk mempertumbuhkan hamba Tuhan dan satu sama lain. Karunia menyembuhkan, yang sering kali kita melihat hal mistis. Bukan, karunia menyembuhkan dalam hal apa? Banyak sekali, menghibur, meneguhkan. Bukan supaya orang sembuh saja dari depresinya, melainkan supaya yang ditolong itu diubahkan, keluar dari belenggunya untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Indah kan ya, kalau kita lihat dengan cara seperti ini. Dalam arti apa? Yang disebut semakin segambar dengan Kristus. Luas, memang luas saudara-saudara sekalian. Tapi intinya adalah karunia-karunia yang diberikan untuk mengkhususkan hidup kita menjadi milik kepunyaan Allah, yang dibentuk untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, paling tidak dalam hal apa? Semakin dimurnikan untuk semakin dikuduskan, semakin penuh di dalam kasih, di dalam spirit inkarnasi. Paling tidak misalnya di dalam Filipi pasal 2 yang dikatakan teladanilah Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Maka kita dipanggil untuk semakin segambar dengan Kristus. Maafkan saya. Hamba Tuhan tamu ya, nggak dikasih air ya, nggak bercanda. Nanti diedit ya. Akhirnya pengurus, aduh mulai. Engkau melupakan karuniamu.
Oke, masuk dalam hal ini. Artinya apa? Kita dipanggil melalui karunia-karunia, ada satu sama lain. Melalui itu semua kita saling membentuk untuk kita semakin penuh di dalam kasih, penuh dalam kekudusan, penuh dalam kebenaran, bahkan penuh dalam kemuliaan Allah. Menjadi semakin segambar Kristus. Ini tujuannya. Saudara, terlalu mulia karunia yang dipercayakan, diinvestasikan Tuhan dalam hidupmu untuk tujuan yang begitu besar. Apa implikasinya? Kalau kita sadar karunia yang seperti itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai gereja. Apa implikasinya? Kalau kita benar-benar menyadari akan hal ini, dampaknya apa saudara sekalian bagi gereja? Nah, ini perlu untuk kita bahas. Pertama, bahwa karena karunia Roh Kudus diberikan kepada kita masing-masing, maka itu berarti tidak ada satupun dari engkau dan saya yang di dalam gereja ini yang dibentuk, yang dipanggil untuk menjadi pasif. Gak ada satu orang pun yang ditebus oleh Kristus untuk jadi penonton atau jadi tamu dalam gereja. Gak ada satupun dari kita yang dipanggil untuk jadi pengangguran dalam gereja. Gak ada, saudara-saudara, gak ada. Ini satu implikasi yang sangat serius. Setiap kita harus baik-baik bergumul. Setiap kita harus benar-benar menggumulkan di hadapan Tuhan akan karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya, kepada engkau. Dan saudara harus dengan kesadaran seperti itu. Meskipun engkau ragu benarkah ini karuniamu atau tidak. Engkau benar-benar paling tidak mulai dari bergumul di hadapan Tuhan untuk menyadari apa karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan harus terjun. Harus terjun. Kalau engkau terus bilang apa tapi engkau tidak pernah mau terjun. Engkau tidak akan peka. Tapi dengan terjun semua akan disingkapkan. Ada begitu banyak potensi yang sudah dipercayakan Tuhan kepadamu yang belum digali. Dengan engkau terjun engkau akan tahu. Engkau akan dibentuk. Saudara, saya tidak pernah tahu saya akan menjadi pengkhotbah. Saya seorang yang penakut, saya seorang yang pendiam. Sampai kelas 6 SD, saya nggak pernah lah, hitung dengan jari untuk main keluar. Saya di rumah, dahulu belum ada tahu pengetahuannya orang kampung lagi. Saya cuma main dengan 4 jari saya. Ya gini-gini saya berfantasi dengan diri saya. Mama saya jahit-jahit di rumah, lihat anaknya pokoknya udah kuai-kuai di situ dah. Saya main-main, wah, bisa berjam-jam. Wah, anak sinting atau anak apa ini bikin pikir mama saya karena dia enggak tahu pengetahuan, dia cuma lulusan SR kok. Sampai akhirnya Tuhan ubahkan. Sampai akhirnya menjadi seorang pengkhotbah. How? Nah, ketika terjun. Mulai saya ikut KKR regional. Apa yang saya lakukan? 2 tahun saya ikut KKR regional dulu sama pendeta Aiter, lalu pendeta Romi. Saya cuma tukang gulung kabel. Siapin speaker, gulung kabel. Setelah 2 tahun. Dengan momen yang berbeda tapi dengan kalimat yang sama. Dan mereka tidak pernah janjian. Pendeta Aiter bilang waktu itu, saatnya kamu masuk sekolah teologi. Panggilanmu jadi hamba Tuhan. Saya tukang gulung kabel. Lalu ketemu sama pendeta Romi. Saatnya kamu masuk sekolah teologi. Saya tukang gulung kabel. Saudara, saya pun bergumul di dalam menggumulkan karunia. Setiap kita harus bergumul dengan hal itu. Karena kita tahu itu satu hal yang serius di hadapan Tuhan. Dan itu dari Tuhan. Maka mari belajar untuk menyadari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Roh Kudus pimpin untuk kita kerjakan. Sekaligus terjun. Maka disitulah saudara akan menyadarinya. Dan disitulah karunia itu akan semakin dibentuk, semakin diasah di dalam diri saudara. Jadi pertanyaan yang menyedihkan bagi kita gereja saat ini. Mengapa ya kalau kita lihat sekarang akhirnya di gereja yang melayani itu saja. Jawabannya ini harus menampar hati kita. Karena engkau dan saya, karena kita jemaat, karena engkau jemaat sekalian seringkali cuek. Dan bahkan tidak peduli. Tidak peduli dengan apa? Dimulai dari tidak peduli dengan teologi karunia Roh Kudus. Tapi aku nggak layak, tapi aku gini. Nah kalau engkau tahu bahwa siapa yang layak, tidak ada yang layak. Tapi engkau tahu karunia itu diberikan kepadamu, jangan lari. Jadi pertanyaan ini harusnya menampar kita. Lebih gampang memang untuk jadi penonton saudara-saudara sekalian dan tidak dikenal siapa-siapa. Pokoknya saya datang, saya ada di dalam gereja. Saya dapat pertumbuhan dari firman Tuhan. Saya selalu catat kok, saya baik-baik. Saya bertumbuh dengan firman. Dan lebih dari itu, saya memberikan persembahan. Saya selalu komit memberikan perpuluhan, saya jalan. Tapi saudara sekalian ketahuilah ketika engkau mengatakan seperti itu, tapi engkau tidak mau masuk, tidak mau terjun ke dalam kehidupan sebagai keluarga kerajaan Allah. Untuk terjun di dalam kehidupan berjemaat. Untuk terjun di dalam menggumulkan karunia yang ada padamu untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Berarti engkau tidak mau ikut dalam pembangunan tubuh Kristus. Engkau menolak panggilan Tuhan dalam hidupmu.
Anda sedang menolak untuk dibentuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, jika engkau tetap hidup dengan kerohanian seperti itu, berarti engkau sedang melawan kehendak Roh Kudus yang adalah Allah. Melawan kehendak Roh Kudus di dalam hidupmu. Betapa mengerikan. Maka setiap orang yang diberikan karunia Roh Kudus, dan sekarang kalimat ini saya ganti, setiap engkau masing-masing dan saya yang sudah pasti memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Engkau adalah buatan tangan Allah, umat tebusan Allah yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Berarti saudara-saudara sekalian ada tugas yang Tuhan percayakan untuk engkau dan saya untuk kita kerjakan. Dan itu berarti jika saudara dalam penentuan Tuhan ada di sini saat ini, di tempat ini, di dalam gereja GRI ibadah sore ini, berarti saudara mau dibentuk Tuhan di sini. Ya, engkau pasti mengaminkan itu, tapi nggak berhenti di situ. Berarti saudara mau dipakai Tuhan di sini. Amin. Hilang aminnya. Saudara mau dibentuk Tuhan di sini. Tapi ketahuilah, berarti kenapa engkau ada di sini? Karena Tuhan mau memakaimu di sini. Karena jika tidak demikian, saudara tidak akan ditempatkan Tuhan di sini. Saudara, bukan karena kemampuanmu engkau ada di sini. Bukan karena engkau bisa setir datang ke sini. Jika anugerah Tuhan mengatakan tidak, ya tidak, engkau tidak akan bisa datang. Tapi jika engkau mengatakan, aduh malas-malasan, tapi tetap bisa datang, itulah cara Tuhan menarikmu datang ke sini. Implikasi yang kedua, apa artinya karunia itu diberikan kepada kita? Ini benar-benar harus kita mengerti dan sadari. Nah ini menarik di dalam implikasi kedua ini. Oleh karena karunia Roh Kudus itu ada bagi semua orang dengan berbagai macam ragam, maka ada antisipasi. Tadi bagus semua ya, tapi melalui karunia ini, nah ini yang kita lihat dalam gereja, antisipasi yang harus kita sadari. Apa antisipasinya? Bahwa karena karunia itu beragam-ragam, bahwa di gereja itu akan terjadi yang namanya ketegangan dan konflik. Loh. Tadi bagus-bagus semua. Justru ini implikasi yang harus kita sadari dari karunia yang begitu banyak dalam gereja, maka ada potensi dalam gereja untuk ketegangan dan konflik. Sebab banyak perbedaan. Terima kasih. Karunianya sudah dijalankannya. Mario sebenarnya yang menjalankan karunianya ya. Maafkan saya keselak. Karena begitu banyak perbedaan, maka akan begitu banyak cara pikir, akan perbedaan pendapat. Kenapa banyak perbedaan pendapat? Dari karunia yang kau miliki, engkau berpikir ada satu hal yang kau lihat, itu satu penting. Si B juga melihat dengan karunia yang berbeda, ada satu hal yang dia lihat, itu penting. Maka setiap orang yang punya karunia ini, dia bergumul di hadapan Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, ini harus dikerjakan. Maka dia akan kejar ini. Si B juga akan bilang, ini akan dikerjakan. Maka ketemulah. Waktu dikatakan yang mana duluan? Gak bisa, ini lebih penting. Gak bisa, ini lebih penting. Lihat ya, di dalam karunia yang berbeda-beda itu. Ada perbedaan prioritas karena perbedaan cara pandang. Ada perbedaan kepekaan, mana yang lebih penting dan segala macamnya. Maka seorang tim ibadah bilang, gak bisa, semua harus dikosongkan. Ini harus latihan dulu karena nanti kalau ibadah salah-salah musiknya bagaimana? Kacau, orang gak hikmat datang kepada Tuhan. Tapi tim dekorasi bilang, tapi ini masih kotor, ini harus dibersihkan dulu. Kalau enggak nanti orang ibadah kotor-kotor bagaimana? Ya sudah kamu latihan sambil bersih-bersih di sini kan bisa kan? Enggak bisa kalau kamu bersih-bersih nanti ribut, kami enggak bisa latihan, berantem. Enggak jadi latihan, enggak jadi bersih-bersih, jemaat kumpul, kacau semua begitu kan ya. Ada potensi itu memang, saudara-saudara, ada potensi itu. Ketahuilah kalimat ini paling enggak enak. Dan itu oke. Loh kok oke sih? Oke. Tidak masalah saudara-saudara sekalian. Jangan salah mengerti, bukan berarti saya mendukung gereja yang chaos, gereja yang pukul-pukulan, akhirnya setiap kali meeting maki-maki, lempar kursi, bukan ya. Bukan itu. Yang menjadi tekanan hal yang penting yang harus kita antisipasi. Perbedaan menghasilkan ketegangan dan mungkin ada konflik. It's okay. Tapi bukan berarti jadi chaos. Justru, nah ini yang kita mau antisipasi dalam gereja Tuhan. Dengan berpegang, kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan di dalam konsep yang seperti ini. Dengan berpegang kepada teologi yang clear tentang karunia Roh Kudus. Berarti kita percaya bahwa kita, masing-masing kita akan dimampukan untuk menyadari dan untuk terus belajar untuk menyikapinya dengan benar.
Nah kalau kita ngerti dengan cara ini, oh ya saya mulai belajar nih sekarang ngerti, saya diberikan, yang lain diberikan, dan dalam kepekaan yang berbeda-beda, di dalam kemampuan yang berbeda-beda, di dalam taraf yang berbeda-beda, oke, saling belajar, saling melengkapi. Nah ini sudah dijelaskan oleh Pendeta Ivan, ada saatnya orang-orang yang seperti ini, ada orang-orang yang seperti itu ada, untuk kehadiran gereja. Bagian saya untuk melakukan hal yang tertentu, pada saat yang sama saya juga harus belajar untuk mengerti, untuk menghargai orang-orang lain yang diberikan Tuhan karunia, kepekaan untuk mereka lihat dan kerjakan yang berbeda dengan saya dalam kepekaannya masing-masing. Tapi yang menjadi poinnya adalah semua sama-sama mau mengerjakan demi kepentingan tubuh. Nah ini cara yang sehat. Artinya jangan diadu. Jangan diadu masing-masing yang berbeda ini. Contoh ya di dalam pelayanan saya lah paling tidak. Ini yang keluar dulu baru yang ke dalam. Yang keluar antara gereja GRI dengan gereja lain. Saudara jangan biasakan mengadu gerejamu dengan gereja lain. Kenapa banyak sekali orang GRI itu dianggap annoying? Karena caramu mendekati saudara-saudaramu yang di dalam pengajaran yang ngawur, engkau langsung hantam. Gerejamu sesat, GRI yang benar. Saudara itu bukan pendekatan yang benar. Gerejamu itu apa itu bahasa lidah itu? Bukan bahasa lidah itu, bahasa gila itu. Ini cara-cara orang-orang reform mukulin orang. Enggak itu yang dipanggil Tuhan saudara-saudara sekalian. Tapi bagaimana kita merangkulnya untuk membawa dia kepada pengertian. Ambil contoh lah di dalam pelayanan saya. Satu kali ada orang jemaat Tuhan di dalam GRI bilang, Pak kenapa GRI ngerjain KKR-KKR regional? Belajar dong dari GKY. Bagus sekali nih. Apa? Misalnya saat itu saya pimpin tim ke TTS Timur Tengah Selatan. Ini bukan di Arab Saudi sana ya. TTS itu di Kupang naik ke atas kira-kira 3-4 jam. Kalian ke TTS 30-an orang tiap sekali setahun bawa beli tiket ke Kupang lalu bawa kertas lagu dan segala macam. Total saya udah hitung loh Pak. Sekali tim pergi ke sana itu 120 sampai 200 juta loh. Tiap tahun kalian pergi ngapain? Ya udah lihat GKY dong. Itu bikin tim aksi apa namanya? Saya lupa nama istilahnya ya. Mereka bikin pembinaan pertanian. Mereka buka lahan berapa hektar, membekali orang di sana. Saya bilang dua-duanya benar. Saya tidak akan menampik kembali GKY. Saya bersyukur GKY dibangkitkan Tuhan untuk hal yang seperti itu. Dan sekaligus saya bersyukur Tuhan memberikan kepekaan kepada GRI untuk mengerjakan yang lain. Kenapa kita nggak lihat itu saling melengkapi sebagai, walaupun kita berbeda secara denominasi, tapi kita percaya kita sebagai gereja yang kudus dan yang dipakai Tuhan untuk membangun umat Tuhan di TTS sana. Untuk dari segala aspek, segala lini. Secara pertanian mereka dimajukan, secara kerohanian anak-anak mereka dibangunkan. Lihat dengan cara keragaman seperti itu dong. Kenapa harus diadu? Atau lebih parah lagi, oh gereja dia kerjaan itu, masa kita nggak kerjakan? Antar GRI juga ada begini saudara-saudara sekalian. Oh pusat bisa gitu, kenapa kita enggak? Lalu cabang ini, oh Kelapa Gading bisa gitu, kenapa Kebun Jeruk tidak? Ngawur, saudara-saudara, ngawur. Kita tidak dipanggil untuk spirit kompetisi, tapi kita bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam gereja kita sebagai gereja lokal untuk konteks kita secara lokal dan konteks kita secara global. Nah ini cara bergumul yang sehat, bukan membanding-bandingkan. Belajar dari tempat lain, oh iya mereka bisa kayak gitu, mari kita gumulkan. Tuhan pimpin kita untuk kerjakan itu atau tidak. Nah ini yang sehat. Tapi kalau dengan cara berkompetisi, wah ngawur. Nanti, wah ini langganan di dalam gereja-gereja ya. Ayo kita survei apa? Survei dekorasi Natal gereja lain. Kita nggak boleh kalah. Wah cilaka betul. Saudara hati kita terlalu sempit untuk melihat hal-hal yang seperti ini. Gereja yang benar-benar menyadari teologi karunia Roh Kudus justru akan punya pelayanan yang segudang. Punya pelayanan yang melimpah dari berbagai tempat, dari berbagai kebutuhan. Karena masing-masing karunia itu dibangkitkan untuk bersama-sama mengerjakan, untuk saling melengkapi, untuk terus mengerjakan, tidak habis-habis. Maka tidak masuk akal ada gereja yang nganggur. Tidak masuk akal ada gereja yang santai-santai. Apa kerjanya? Yang penting gereja kami di dalam baik-baik. Hamba Tuhan kami kuai-kai, dia suka besuk. Saya nggak bilang itu hamba Tuhan salah, tapi kalau gerejamu hanya terus berdiri untuk memikirkan yang di dalam saja, berarti engkau sedang menunjukkan karunia di dalam gerejamu engkau matikan. Saya nggak peduli siapa yang mematikan, entah hamba Tuhannya, entah majelisnya. Intinya gereja yang tidak quote-unquote mengeksploitasi atau mengeluarkan karunia-karunia itu, engkau menimbunnya di dalam, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebab panggilan gereja itu untuk harus jadi radikal. Bukan di dalam nuansa radikal yang kejam, tapi radikal di dalam nuansa yang positif. Ya suatu semangat yang untuk menyadari bahwa hidup kita ini dipanggil untuk kemuliaan Allah. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, gak ada rumusnya di dalam Alkitab gereja itu bisa nganggur.
Gereja sebagai institusi dan engkau sebagai institusi, sebagai bagian dari gereja. Artinya apa? Nggak ada satu orang pun pernah dipanggil untuk datang ke gereja hanya jadi penonton, pengangguran. Nggak ada, saudara-saudara, nggak ada. Ironisnya, seringkali banyak gereja tidak mau menghidupi hal ini. Maunya semuanya sudah aman-aman, rapi-rapi, beres, fokus ke dalam saja, nggak pusing dengan urusan ini dan itu. Janganlah banyak ide-ide, mau kerjakan ini, mau kerjakan itu. Udah, kuai-kuai, diam. Cukup yang ini kita gembalakan, kita lestarikan, perpuluhan jalan kok. Urusan ekonomi gereja baik kok, nanti kita bisa dukung orang lain segala macam. Tapi gereja udah cukup di sini saja. Tidak, saudara, tidak. Itu gereja yang sedang bunuh diri. Sebaliknya, ketika engkau menjadi gereja, engkau personal, engkau sadar engkau gereja, tetap putuskan engkau terus jadi penonton, pokoknya datang ibadah dan tidak pernah mau terjun ke dalam gereja Tuhan. Engkau sedang bunuh diri. Jadi bicara tentang karunia Roh Kudus itu bukan urusan melulu soal urusan-urusan supranatural tentang bahasa roh dan segala macamnya, tentang mukjizat, masih ada atau enggak perdebatan itu yang diributkan. Itu terlalu remeh. Sekarang kita melihat implikasi karunia Roh Kudus di dalam panggilan gereja Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Dan yang terakhir, implikasi yang ketiga, karunia Roh Kudus itu bukan cuma akan menghasilkan jemaat yang tidak pasif saja, bukan hanya itu, melainkan menghasilkan jemaat yang aktif, proaktif dengan keragaman karunia itu. Satu sama lain saling berlomba-lomba, bukan untuk saling bersaingan, tapi untuk saling melengkapi, saling memberi diri sebagai bagian dari tubuh untuk pembangunan tubuh Kristus. Bahkan sampai ada, yaitu tadi, bisa terjadi ketegangan karena kepekaan yang beragam. Oke, saudara, oke. Justru dengan cara itu, karunia Roh Kudus itu juga akan membentuk kita. Melalui ketegangan-ketegangan itu kita semakin diasah, semakin dibentuk untuk memunculkan karunia-karunia lain yang masih hidden di dalam diri kita. Diproses. Dan tidak hanya itu, melalui ketegangan dan konflik di dalam berbagai macam kepekaan itu kita terus diasah satu sama lain. Itu juga akan menghasilkan pembentukan yang lain lagi dalam hidup kita, yaitu menghancurkan segala jenis pride, kesombongan kita. Atau iri hati kita, lihat yang lain lebih baik. Tapi di situ justru dihancurkan, semakin dibentuk menjadi satu kesatuan. Saudara, ketegangan itu baik. Jangan jadi gereja yang selalu, udahlah daripada bentur belok, udahlah daripada bentur belok. Enggak, itu gereja yang ngawur. Ketegangan itu baik, saudara sekalian, hadapilah. Kapan ketegangan itu jadi masalah? Saat perbedaan, ketegangan itu disertai oleh pride-mu, egomu, sudah pasti gereja pecah. Jadi yang dibuang itu bukan ketegangannya, yang dibuang atau dimatikan itu bukan karunia atau ide-idenya. Yang dipatahkan itu, yang ditundukkan itu adalah pride dan egonya. Ini yang harus kita pelajari. Maka itu sebab Pak Tong pernah bilang di dalam kumpulan masterclass seperti itu ya. Lu orang tidak pernah mikir ya berapa susahnya untuk memimpin gereja ini, memimpin gerakan ini. Lo kenapa Pak Tong? Orang ada yang nanya, akhirnya saya renung-renung kalimat Pak Tong. Bagaimana saya memimpin para pemimpin? Bagaimana saya memimpin orang-orang pintar? Oh iya juga ya, hamba-hamba Tuhan yang segala macam, berapa yang doktor, berapa yang macam-macam segala macam, berapa yang punya hati ke penginjilan, berapa yang punya hati ke pengajaran dan segala macam. Sangat banyak ketegangan yang terjadi antar hamba Tuhan. Saudara jangan lihat ini surga ya, GRI surga, semua orang pintar, khotbahnya bagus-bagus. Semakin banyak orang pintar, tidak usah jauh-jauh anak Bapak Ibu sekalian, satu pinternya apa, berantem kan, berantem, ketegangan. Nah kenapa akhirnya jadi berantem ini yang menjadi masalah? Karena ego yang dipertahankan. Nah egonya yang harus dibentuk, pride yang harus dibereskan, bukan kepintaran masing-masing yang dipatahkan. Solusi orang tua adalah, udah lu diam, saya nggak mau dengar lagi. Ini mematikan, bukan pride-nya yang harus dihajar. Tapi kalau kita sadar, saudara-saudara sekali lagi, urusan karunia Roh Kudus ini menjadi satu kesatuan. Urusan karunia Roh Kudus. Allah lah yang menetapkan kepada siapa dia memberi apa jadi apa. Allah yang memberikan, bukan manusia. Maka mari kita menghargai dan bersuka cita ketika Tuhan memberikan kepada saya. Saya akan bersuka cita ketika Tuhan memberikan lebih kepada yang lain. Saya tidak harus menjadi iri. Saya tidak harus berkata, oh saya hamba Tuhan sudah pendeta lebih senior. Ada pendeta yang baru dinaikkan untuk pegang cabang yang lebih besar. Kenapa? No, saya akan bersuka cita di hadapan Tuhan ketika setiap orang di dalam karunia yang sudah dipercayakan Tuhan akan dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada urusan untuk iri, tidak ada tempat. Disinilah uniknya karunia Roh Kudus itu, saudara-saudara sekalian. Di satu sisi menciptakan adanya potensi ketegangan, pertentangan,
tapi di sisi lain menjadi satu kesatuan karena tidak ada ruang untuk iri hati, pride, dan arogansi. Berhubungan dengan hal ini, dengan poin tentang implikasi yang keempat tadi, mengapa karunia Roh Kudus itu tidak menghasilkan pride dan iri hati? Kok bisa? Orang di luar sana punya potensi saling hantam-hantam. Kenapa di dalam gereja tidak menghasilkan pride dan iri hati kalau benar-benar mengerti tentang karunia Roh Kudus ini? Karena saudara sekalian, ini kesimpulan yang mau kita pelajari hari ini. Karena karunia Roh Kudus pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan dan buah roh. Perhatikan kalimat yang sederhana ini. Karunia Roh Kudus diberikan Tuhan kepadamu pada akhirnya akan membawamu kepada pertumbuhan untuk menghasilkan buah roh. Nah, di dalam hal ini kita harus menyadari karunia Roh Kudus itu beda dengan buah roh. Yang 2 minggu lagi kita akan pelajari. Jangan dibalik-balik, jangan dicampur-campur. Buah roh itu tujuan akhir. Karunia Roh Kudus itu jalan mencapainya. Jadi karunia Roh Kudus itu cuma sarana yang dipakai. Jadi kita tidak pride karena saya punya karunia ini, saya punya karunia ini. Itu sarana, itu jalannya untuk membawa kita kepada pertumbuhan. Membuat kita bertumbuh di dalam Kristus, semakin segambar dengan Kristus dan semakin berbuah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Engkau di dalam karunia, satu sama lain punya karunia, saling melengkapi, saling mempertumbuhkan. Melalui semua itu engkau akan makin bertumbuh di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka semua orang Kristen harus punya buah yang sama. Sama, buah itu pasti. Itu yang memang mau diproses Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau berlomba-lomba untuk bertumbuh dalam kasih, sukacita, sampai kepada penguasaan diri itu. Sama buahnya. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, demi pertumbuhan yang sama menghasilkan buah yang sama, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Semua orang Kristen punya beda untuk saling melengkapi, untuk saling mempertumbuhkan. Kenapa? Karena buah roh itu sama, karena itulah karakter Kristen, identiti kita. Siapa diri kita. Sedangkan karunia roh itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karunia Roh Kudus, sarana. Dan itu membawa kita kepada tujuan akhir yang adalah berbuah roh. Untuk semakin segambar dengan Kristus. Jadi jangan bablas, saudara-saudara sekalian. Gereja yang terus berfokus pada karunia-karunia yang ngawur, supranatural. Bahkan menetapkan satu karunia tertentu, bahasa lidah contohnya, sebagai satu identifikasi mutlak, menandakan seorang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai gereja yang sejati. Engkau sudah mendapatkan keselamatan, lalu engkau harus mengalami doa pelepasan. Setelah doa pelepasan engkau harus mengalami satu karunia bahasa lidah. Nah, itu baru tanda engkau gereja yang sejati. Ngawur, itu bukan identifikasi kehidupan Kristen, itu jalan yang dipakai, itu kepalsuan. Untuk apa semuanya itu kalau engkau tidak memiliki buah roh? Ya seperti yang ditegur dalam jemaat Korintus. Merasa diri punya ini, punya itu. Tapi engkau tidak semakin bertumbuh dalam buah roh, punya karunia banyak. Engkau palsu, kata 1 Korintus 13. Sekaligus, juga untuk kita, jangan menyimpang. Di gereja yang sana ada masalah seperti itu. Di gereja kita apa? Kita terus sibuk melayani ini dan itu. Oh, banyak sekali pelayanan. Dengan segala karunia yang ada pada kita, kita kerjakan. Apapun kita kerjakan, ujung-ujungnya sampai apa? Sampai burn out. Panas, lalu titik jenuh, akhirnya kecewa, lalu tinggalkan gereja. Dan justru akhirnya hasilnya sama dengan yang tadi itu, hidup tidak berbuah di dalam buah roh. Buat apa? Nah ini 2 teguran ekstrim. Saudara lihatlah kembali kepada doktrin karunia Roh Kudus ini. Seperti pengajaran yang tadi kita pelajari itu bukan teori tok, saudara-saudara, itu bukan pengertian-pengertian yang hanya di kepala kita. Ini adalah satu doktrin yang paling praktis menyentuh sehari-hari kita. Praktika dalam gereja, implementasi dalam gereja. Mengerti doktrin ini dengan benar, itu salah satu kunci kehidupan gereja yang beres. Sekarang kau dipanggil untuk memiliki karunia ini, untuk menghidupi karunia ini. Apa responmu? Jadi kita sudah bahas dalam hal ini, minggu depan akan kita lanjutkan. Apa itu karunia Roh Kudus? Untuk apa karunia itu? Dan apa tugasnya dan tujuannya? Dan kita sudah melihat implikasinya bagi gereja. Bahwa karunia Roh Kudus itu sangat dibutuhkan dalam gereja. Engkau menjadi orang-orang yang dibutuhkan dalam gereja. Bukan karena engkau something, tapi karunia yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu. Namun
Ketahuilah dalam hal itu kita juga harus mengantisipasi ada bahayanya. Karunia yang berbeda seringkali jadi ajang perpecahan dari gereja. Kesalah pandangan akan mengerti karunia, ekstrim kiri yang tadi melihat rupa-rupa karunia sebagai identifikasi, ekstrim yang satunya lagi tidak peduli lagi dengan karunia, yang bermuara pada satu alasan atau satu kesimpulan yang sama. Dua-duanya tidak bertumbuh di dalam berbuah. Maka sekarang kita harus bergumul kembali. Jadi bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia Roh Kudus itu secara benar? Minggu depan akan kita jelaskan penjabarannya. Tapi jawaban yang dikatakan di sini, oke, saya tahu karunia itu diberikan kepada saya. Saya tahu itu tujuannya untuk satu perkara yang begitu serius untuk implementasinya dalam gereja. Tapi saya juga tahu ada masalah yang bisa muncul dengan benturan berbeda karunia. Lantas apa yang menjadi pegangan saya? Apa yang menjadi dasar saya untuk menjalankan karunia itu dengan benar? Saya sampaikan, tapi penjelasannya di dalam minggu depan. Dikatakan di dalam ayat 15, dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat 15, ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Saudara, karunia itu dipercayakan kepadamu. Dan berpeganglah kepada kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihimu. Maka apa panggilanmu? Engkau tidak pernah dipanggil untuk menjadi penonton. Engkau tidak didesain untuk pengangguran dalam gereja Tuhan. Tapi setiap kita, di dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, di dalam segala ukuran yang mungkin kita rasa tidak layak dan tidak sanggup. Tapi engkau tahu engkau bagian dari keluarga kerajaan Allah. Masuklah, terjunlah untuk bersama-sama sebagai tubuh melayani Sang Kepala. Mari kita berdoa. Selidiki hati setiap kami Tuhan, kami mintakan belas kasih-Mu. Ajar kami untuk benar-benar bergumul di hadapan Tuhan, untuk menyadari apa arti hidup kami sebagai orang tebusan di dalam gereja Tuhan. Jangan biarkan kami terus berdiam hanya untuk menjadi penonton. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya menjadi tamu di sini. Tapi sadarkan kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah melalui gereja ini. Kami menjadi bagian satu kesatuan tubuh untuk pembangunan tubuh Kristus yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Sang Kepala, yaitu Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Beri kami hati yang mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami. Beri kami hati yang mau terus sungguh-sungguh peka menyelidiki apa yang Tuhan, apa yang Roh Kudus sediakan bagi kami di dalam karunia yang diberikan kepada kami untuk kami pakai bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan berikan kami hati yang mau saling mengasihi sebagaimana Kristus yang mengasihi kami yang tidak layak ini. Ajar kami untuk mengasihi satu sama lain. Pimpin hidup kami sebagai gereja-Mu. Pakai hidup kami sebagai gereja-Mu. Dan pakai kami sebagai satu kesatuan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.